Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengukur komponen aktif menggunakan multimeter. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 komponen aktif yang akan saya ukur. Ada LED, dioda 4148, ada transistor untuk tipenya di sini 42C ya, tapi nggak kebaca sih kebaca. 42C di sini ada D400 dan ada dioda 4001. Oke. Kita lanjut aja. Yang pertama di sini saya akan menggunakan multimeter digital keluaran dari atau pabrikan Cina kalau nggak salah saya ini, dengan harga Rp50.000. Kita akan ubah dia selektornya ini ke bagian dioda untuk mengukur komponen. Setelah itu perlu diketahui angka 1 menandakan multimeter tidak membaca apapun. Jadi di sini kita akan mengukur dioda yang pertama. Untuk multimeter digital perlu diketahui bahwa untuk pengukuran komponen, anoda itu dihubungkan ke positif dan katoda dihubungkan ke negatif. Untuk katoda biasanya yang memiliki cincin seperti ini. Oke, kita lanjut aja, kita pasang ke breadboardnya. Jika seperti ini, maka bagian sebelah kanan ini kita akan hubungkan dengan positif atau yang berwarna merah, prop merah ya, di sini. Oke. Seharusnya dia akan menunjukkan nilai. Nah, ini terbaca nilainya. Kita akan balik di sini. Dia tidak membaca nilai, maka bisa dipastikan bahwa dioda ini dalam kondisi yang baik. Apabila kita pindah dari posisi tadi dia memiliki nilai, otomatis dioda itu dalam kondisi rusak. Jadi dalam pengukuran dioda, dia punya dua kondisi, saat prop merah di sebelah kiri dan saat prop merah di sebelah kanan. Intinya dia hanya akan bergerak sekali. Jika bergerak 2 kali dia rusak, jika tidak bergerak sama sekali juga dioda bisa dipastikan dalam kondisi yang rusak. Nah, yang kedua itu ada LED. Untuk kaki yang panjang ini adalah kaki anoda dan kaki yang pendek ini adalah katoda. Kita akan hubungkan di sini. Oke, kita akan lakukan pengukuran. Untuk pengukuran LED sama dengan yang tadi. Dia hanya akan bergerak hidup di posisi saat merah itu dihubungkan dengan anoda dan hitam ke katoda. Jika kita balik seperti ini, dia tidak boleh menampilkan nilai. Contohnya seperti ini. Oke. Dia tidak membaca nilai, maka LED dalam kondisi yang baik. Kita lanjutkan untuk transistor dioda dulu deh. Nah, yang ini. Di sini juga sama, untuk cincin dia adalah katoda, yang ada hitam itu adalah katoda, dan yang tidak ada cincin itu anoda. Saya akan hubungkan ke sini. Oke. Berarti katoda di sebelah kanan, yang ini yang ada cincin. Saat anoda dihubungkan dengan merah dan hitam dihubungkan dengan katoda akan memiliki nilai. Dan saat saya balik seperti ini, dia tidak boleh ada nilai. Oke, berarti dioda dalam kondisi yang baik. Untuk pengukuran transistor sendiri, dia hanya boleh 2 kali bergerak. Kita contohkan. Ini dua jenis transistor ya, ada NPN dan PNP. Jadi di sini saya akan lakukan pengukuran untuk mencari basis. Kita lakukan pengukuran secara acak. Nah, kita lihat apakah ada nilai. Tidak ada, tadi hanya tersenggol sepertinya. Di sini ada nilai. Oke. Kita coba, kita ulang lagi pengukurannya. Di sini yang pertama 1 ada nilai, yang kedua ada nilai. Saat hitam kita pindah ke posisi manapun kecuali yang bergerak ini, maka dia tidak boleh memiliki nilai. Contohnya hitam saya hubungkan ke yang tengah, tidak ada pergerakan. Kita pindahkan ke ujung sebelah sini juga tidak ada pergerakan. Hitam kita pindah ke pojok sebelah kanan seperti ini. Saya ukur ke sini tidak ada pergerakan. Saya hubungkan dengan yang tengah juga tidak ada pergerakan atau perubahan nilai. Maka transistor ini bisa dipastikan dalam kondisi yang baik. Ingat ya, transistor hanya boleh bergerak 2 kali. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran untuk D400 di posisi sini aja ya, biar agak luas. Oke. Kita lakukan pengukuran secara acak untuk mencari posisi yang bergerak. Oke, ini bergerak. Di sini kita pindah yang merah nggak bergerak, berarti yang diam itu harus yang merah. Contohnya ini 1,
2. Kita udah dapat yang bergerak 1, 2. Nah, kita pindah prop yang warna merah. Kita coba ke tengah. Ini kita pindah ke sebelah kiri dan kita pindah sebelah kanan. Ada pergerakan atau tidak? Sini tidak ada pergerakan. Oke, kita pindah lagi merah ke bagian pojok sebelah kiri. Ini juga tidak ada pergerakan dan yang ini juga tidak ada pergerakan. Bisa dipastikan transistor dalam kondisi yang baik. Lalu bagaimana cara mengukur komponen menggunakan multimeter analog? Nah, di sini untuk pengukuran komponen aktif, komponen aktif menggunakan multimeter analog di sini kita akan coba. Pertama, selektor ini kita rubah dulu ke posisi kali 1 atau kali 10. Saya sarankan untuk teman-teman menggunakan kali 10 yang harusnya tidak terlalu besar. Oke. Setelah itu kita coba kalibrasi untuk memposisikan ke posisi 0. Jika sudah, kalibrasi itu propnya dihubungkan ya, seperti ini, antara yang merah dan yang hitam. Oke, kita lanjut ke pengukuran. Nah, jika tadi untuk yang bergerak anoda harus terhubung dengan prop merah, maka sekarang kebalikannya. Anoda harus kita hubungkan dengan prop hitam. Maka dia akan bergerak. Contohnya ini anoda kita hubungkan dengan hitam dan yang merah kita hubungkan dengan katoda. Sini ada pergerakan tapi tidak 0. Ingat ya, tapi tidak 0. Ini kita pindah lagi ke sebelah kanan. Ini tidak boleh bergerak. Nah, ini tidak ada pergerakan sedikit pun. Oke, kita lanjutkan untuk yang LED. Di sini kita coba lakukan pengukuran. Di sini anoda ketemu prop merah, katoda ketemu hitam, tidak menyala LED-nya. Lalu kita balik seperti ini, LED menyala. Kita lakukan pengukuran lagi menggunakan yang untuk yang 4148. Di sini anoda ketemu negatif, katoda positif, dia bergerak. Kita balik, tidak boleh bergerak lagi ya. Oke, sudah. Setelah itu kita lakukan pengukuran untuk transistor, kita cari posisi yang bergerak contohnya. Nah, di sini langsung kebetulan dapat yang bergerak. Kita pindah salah satu propnya, misalnya yang merah. Nah, kalau merah tidak bergerak, kita balikkan ke posisi yang bergerak tadi. Setelah itu kita pindah prop yang hitam. Di sini 1, di sini 2. Nah, ini 1, 2. Saat merah pindah ke posisi lain, tidak boleh ada pergerakan. Misalnya merah pindah ke kaki tengah, kita hubungkan ini dengan yang ujung dan yang ujung, tidak ada pergerakan. Kita pindah lagi merah ke bagian pojok sebelah kanan, seperti ini ya, tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan. Maka transistor dalam kondisi yang baik. Selanjutnya untuk D400 seperti apa? Sama dengan yang tadi, kita cari yang bergerak. Ini tidak bergerak, ini bergerak. Nah, karena yang hitam tidak bergerak, maka yang hitam itu di posisi yang ini, yang merah yang bergerak, yang kita pindah. Oke, ini 1, ini 2. Nah, kita pindah yang hitam ke tengah. Ini 1 tidak bergerak, ini 2 yang tidak bergerak. Kita pindahkan lagi hitam ke posisi ujung. Ini tidak boleh bergerak dan ini juga tidak boleh bergerak ya. Oke, jadi dia 2 kali bergerak setelah dipindah. Maka bisa dipastikan bahwa kondisi transistor dalam kondisi yang baik. Ini jika menggunakan multimeter analog keluaran dari Sanwa ya. Sama untuk yang lainnya juga seperti itu. Kita lanjut untuk komponen atau mengecek komponen dengan multimeter digital keluaran dari Sanwa. Nah, ada sedikit kekurangan dari Sanwa jika kita menggunakan dioda itu ya. Di sini bisa kita lihat yang kita gunakan adalah posisi selektor ohm. Dioda ini ada kontinuitas dan kapasitor. Di sini kita ubah ringnya menjadi gambar dioda. Maaf, seleknya ya. Seleknya ini kita rubah sampai ada muncul gambar dioda seperti ini. Anoda kita hubungkan ke merah, seharusnya dia memiliki nilai, dan katoda saat seperti ini ya. Ini anoda. Ini yang katoda, kita hubungkan ke hitam. Dia memiliki nilai. Kalau kita balik, dia tidak boleh ada nilai seperti ini. Oke. OL itu tidak memiliki nilai. Jika dioda dia masih bisa membaca. Kita coba dioda yang ini. Nah, ini bergerak. Kita pindah tidak boleh bergerak atau memiliki nilai. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk LED. Untuk LED
khusus LED tidak bisa dibaca di multimeter ini. Kita contohkan. Ini 1 tidak bergerak, di sini juga tidak bergerak. Nah, kenapa? Saya juga nggak tahu. Ini kenapa? Tapi untuk komponen lain masih bisa dibaca di multimeter ini. Kita lanjut untuk transistor. Kita cari yang bergerak nilainya. Nah, ini bergerak 1, 2. Selanjutnya hitam kita pindah ke posisi tengah. Dia tidak boleh bergerak. Oke, kita pindah lagi. Ini ke pinggir. Tidak bergerak juga. Maka bisa dipastikan bahwa transistor ada dalam kondisi yang baik. Kita lanjut ke D400, kita cari yang bergerak. Ini ya, ini bergerak. Yang ini tidak. Berarti kita posisikan merah ke pojok sebelah kanan. Ini 1, ini 2. Saya ulangi, ini 1 pergerakan, ini 2. Selanjutnya kita pindah yang merah, tidak boleh ada pergerakan. Misalnya merah ke tengah. Ini, bagian ini juga tidak bergerak. Selanjutnya kita pindah merah ke bagian pojok seperti ini. Ini tidak bergerak juga. Ini tidak bergerak. Jadi untuk kekurangan dari yang ini, untuk pengukuran komponen itu tidak bisa terbaca untuk LED. Bila teman-teman punya masukan atau ada cara pengukuran saya yang salah menggunakan multimeter ini, silakan kasih masukan di kolom komentar. Mungkin sekian untuk pengukuran komponen aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.